Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmasari, NIM 209121065 dari kelompok 1, mata kuliah Profesionalisme dan Kepemimpinan dengan materi Profesional Etik, Profesionalisme dan Perkembangan Profesionalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asni, NIM 209121048. Baiklah, saya atas nama Nur Hikmasari akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian etik. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika didefinisikan oleh William C. Frederick sebagai seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aturan perilaku etik ketika tingkah laku kita diterima masyarakat, dan sebaliknya manakala perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan yang salah. Etika secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika umum. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. 2. Etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan pekerjaan yang mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Etika profesional mencakup prinsip perilaku untuk para profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun idealistis. Suatu etika profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional. Profesionalisme. Profesionalisme adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang saja. Untuk menjadi seorang yang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap sebagai berikut. 1. Komitmen tinggi. Seorang profesional harus mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yang sedang dilakukan. 2. Tanggung jawab. Seorang profesional juga harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya sendiri.
3. Berpikir sistematis. Seorang yang profesional harus mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. 4. Penguasaan materi. Seorang profesional harus menguasai secara mendalam bahan atau materi pekerjaan yang sedang dilakukannya. Dan yang kelima, menjadi bagian masyarakat profesional. Seorang profesional harus menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nur Hikmah, yaitu perkembangan profesionalisme. Pengembangan profesional adalah proses berkelanjutan yang dilakukan sepanjang masa karir individu. Proses pengembangan tidak mungkin dilakukan sekali waktu pada awal karir, namun harus terus dilakukan secara kontinu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme adalah 1. Pengakuan. Perlunya memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan, eksistensi seseorang sebagai profesional secara serius dan resmi. 2. Organisasi. Kehadiran tenaga profesional tersebut sangat diperlukan, baik yang dapat memberikan manfaat, pelayanan, ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif, maupun yang berkaitan dengan produktivitas terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. 3. Kriteria. Pelaksanaan, peranan, kewajiban dan tugas atau pekerjaan serta kemampuan profesional tersebut dituntut sesuai dengan kriteria standar profesi. 4. Kreatif. Seseorang profesional harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan yang kaya, dengan buah pikiran yang cemerlang, inovatif, dan kreatif demi tercapainya kemajuan bagi dirinya, lembaga atau perusahaan, produktivitas, dan memberikan manfaat serta pelayanan baik kepada masyarakat lainnya. 5. Konseptor. Seorang profesional paling tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menciptakan konsep-konsep kerja atau manajemen public relations yang jelas, baik perencanaan strategis, pelaksanaan koordinasi, komunikasi maupun pengevaluasian, baik dalam pencapaian rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang, dan sekaligus menciptakan citra positif. Macam-macam kegiatan guru yang termasuk kegiatan pengembangan profesi adalah mengadakan penelitian di bidang pendidikan, menemukan teknologi tepat diguna bidang pendidikan, membuat alat pelajaran atau peraga atau bimbingan, menciptakan karya tulis dan mengikuti pengembangan kurikulum.